Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah Mandarwi, NRP 21-2023-076. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama, ada teori Francis de Cachin, yaitu saling berkaitan, tidak dapat berdiri sendiri, masing-masing elemen saling bekerja sama, saling mendukung dan harmonis, juga kesesuaian dengan tempat bangunan berada. Teori selanjutnya ada teori Vitruvius dengan 3 faktor utama dalam arsitektur, yaitu kekokohan atau firmitas, kenyamanan atau utilitas, dan keindahan atau venustas. Ada 7 unsur estetika klasik menurut Salvan. 1. Kesederhanaan atau simplicity. 2. Keselarasan atau harmoni. 3. Keseimbangan atau balance. 4. Kontras. 5. Kesinambungan atau continuity. 6. Kesatuan atau unity, dan 7. Kenyamanan atau comfort. Kemudian, setelah teori Francis de Cachin dan Vitruvius, ada juga teori estetika yang terbagi menjadi 3, yaitu teori subjektif, reseptif, dan objektif. Teori subjektif menyatakan bahwa ciri-ciri yang menciptakan keindahan suatu benda itu tidak ada. Yang ada hanya perasaan dalam diri seseorang yang mengamati suatu benda. Teori objektif berpendapat bahwa keindahan atau ciri-ciri yang menciptakan nilai estetik adalah sifat atau kualitas yang memang telah melekat pada bentuk indah yang bersangkutan, terlepas dari orang yang mengamatinya. Teori reseptif atau estetika tanggapan merupakan estetika atau ilmu keindahan yang didasarkan pada penerimaan atau persepsian dan tanggapan dari pembaca terhadap karya. Kemudian, yang keempat, ada fungsi dan kinerja. Kritik ini mencakup evaluasi tentang sejauh mana sebuah bangunan memenuhi kebutuhan dan fungsi yang ditentukan. Perkenalkan, nama saya Reski Nanda Wibowo. Saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan bangunan dan kafe yang sudah dipilih. Kafe adalah suatu usaha di bidang makanan yang dikelola secara komersial. Kebanyakan kafe tidak menyajikan makanan berat, namun lebih berfokus pada menu makanan ringan seperti kue, roti, sup, dan minuman seperti kopi dan teh dan lain-lain. Sedikit deskripsi kafe yang kami ambil ini. Nama bangunannya yaitu Kopi Nako. Lokasi bangunan Jalan Pahlawan nomor 76, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Luas bangunan ini 54 meter persegi, luas site atau tapak 140 meter persegi, tinggi bangunan 10 meter, dan arsiteknya yaitu Robert Wanasida. Yang pertama di sini ada gambar site atau tapak. Di gambar ini terdapat yang pertama yaitu cafe semi outdoor lantai 2. Dan ada juga cafe outdoor di lantai 2 yang langsung terbuka. Yang ketiga ada tangga di sisi kirinya. Dan ada cafe lantai 1 outdoor. Dan tinggi cafe ini 10 meter. Dan juga sudah ada tempat parkir di dalamnya. Dan gambar selanjutnya yaitu terdapat denah lantai 1. Di dalam sini dan di bagian belakangnya terdapat gudang. Di bagian depan gudang itu terdapat dapur, tempat untuk membuat minuman dan makanan, serta untuk tempat memesannya. Dan selanjutnya gambar lantai atas yang terdapat meja bulat dan persegi, dan pastinya sudah tersedia kursi juga. Selanjutnya gambar tampak depan dengan bentuk bangunan persegi dan terdapat seperti segitiga di atasnya itu. Dan ini menjadi ciri khas dan bentuk unik dari Kopi Nako. Selanjutnya gambar tampak belakang juga di sini masih dengan posisi yang hampir sama seperti gambar depan. Selanjutnya ada gambar samping, samping kiri, dan samping kanan. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aisyah Nazul Alatas dengan NRP 21-2003-074. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari kopi Cafe Nako. Cafe Nako merupakan salah satu tempat nongkrong yang sudah memiliki beberapa cabang yang kini hadir di Bandung. Cafe ini menawarkan konsep cafe yang kekinian dengan desain yang instagramable. Selain itu, juga memiliki fasilitas yang cukup memadai seperti area parkir, musola, dan lain-lain. Sehingga kafe ini sangat cocok dikunjungi para kalangan anak muda. Konsep kopi Nako ini yaitu semi-industrial outdoor. Konsep ini tengah menjadi tren karena desainnya yang unik. Nama kopi Nako sendiri merupakan hasil inspirasi dari kaca Nako, dan nama Nako diambil dari singkatan nasi dan kopi. Seperti awal mula bisnis, yaitu membuat warteg nasi dan didampingi kopi sebagai pelengkap saat makan. Kopi Nako adalah bagian dari Warung Nako. Warung Nako mengambil konsep dari nasi lokal atau yang dikenal sebagai warteg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanda Hartadi, NRP 21-2023-075. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi atau kinerja serta estetika dari Cafe Kopi Nako. Penggunaan lampu LED strip kuning dan kata-kata membuat kafe terlihat lebih unik dan tentunya menambah kesan santai dan elegan. Nah, penempatan lampu di bawah kursi berfungsi sebagai penerangan dan meningkatkan estetika kafe. Lampu dengan pencahayaan kuning ini memberikan kesan hangat pada malam hari. Untuk dinding, yaitu dinding semen expose, dan juga untuk tempat duduknya ada yang dari besi yang difinishing dengan cat monokrom dan juga beton expose sehingga terlihat lebih simpel, tetapi tidak melupakan nilai estetika. Dan juga untuk bagian tanahnya ditambahkan kerikil. Nah, yaitu fungsinya agar ketika hujan, tanahnya tidak becek atau berair, tetapi sifatnya itu dapat menyerap air. Kemudian pada gambar selanjutnya itu penggunaan roster yang dialihfungsikan menjadi dinding seperti ini tentu saja lebih menambah kesan estetik yang secara tidak langsung berfungsi sebagai ventilasi. Selain roster dan dinding yang memiliki warna yang sama seperti abu-abu, yaitu warna alami dari semen atau sering disebut dengan semen expose, juga membuat konsep kafe terlihat lebih jelas, yaitu monokrom dan lebih natural, serta lampu dinding yang berfungsi sebagai penerangan di malam hari dan juga menambah nilai estetika. Di bagian luar terdapat kolam ikan yang dapat menambah keindahan dan ketertarikan pada halaman sehingga pengunjung bisa menyaksikan ikan yang berenang di kolam dan menambahkan rasa damai dan santai. Selain itu, material yang digunakan pada kolam yaitu keramik unpolished yang memiliki permukaan menonjol dan tidak halus atau bertekstur. Selain bentuk dan keestetikaannya, kafe ini juga menyediakan musola yang dimana dengan adanya musola ini memudahkan pelanggan yang beragama muslim untuk beribadah. Musola tersebut dindingnya terbuat dari semen expose dan roster. Tetapi penggunaan roster ini menurut saya kurang cocok dikarenakan ketika hujan, percikan air hujan dapat masuk dan menyebabkan musola tersebut lembab. Selain itu, sebaiknya lantai musola memiliki perbedaan elevasi. Misalnya nih, naik 15 cm dari lantai agar ada pembeda ketinggian dengan lantai. Selain itu, seharusnya ada gantungan untuk sejadah agar sejadah letaknya tidak di bawah terus, yaitu agar sejadah tidak mudah kotor dikarenakan debu. Untuk bagian dindingnya, yaitu dinding semen expose, penampilan semen ini tetap mulus tanpa ada proses finishing seperti cat atau wallpaper. Tampilan semen hanya diperhalus dengan acian untuk meratakan permukaan. Selain mempunyai ruang terbuka, di sini juga tersedia ruangan indoor yang berfungsi untuk pelanggan yang lebih suka beraktivitas dan bersantai. Selain itu, terdapat outdoor yang cukup luas sehingga dapat dimanfaatkan bagi orang yang lebih suka di outdoor. Tetapi jika hujan, maka yang duduk-duduk atau tadi di outdoor tadi, maka akan pindah ke bagian indoor. Sedangkan untuk bagian indoor
tidak terlalu luas, jadi kemungkinan akan penuh jika terjadi hujan. Oleh karena itu, Kopinako ini memiliki dua bangunan yang berdampingan, yaitu untuk memperluas bagian indoor. Nah, kemudian yaitu ada photobox. Photobox ini terletak di bagian belakang kafe sebagai fasilitas untuk para pengunjung kafe. Dengan adanya fasilitas ini, pengunjung dapat mengabadikan foto dan dapat dicetak pada saat itu juga. Pada photobox ini, walaupun menggunakan satu lampu, tetapi penyebaran cahaya dari lampu tersebut sudah sangat cukup dikarenakan ruangan yang kecil yang hanya berfungsi sebagai photobox. Nah, kemudian yaitu ada foto Kacanako merupakan ikon unik pada kafe tersebut karena nama Kopinako sendiri merupakan hasil inspirasi dari Kacanako. Terdapat dua jenis meja dan kursi. Yang pertama, kursi dan meja yang rangkanya terbuat dari besi dengan finishing cat dan kayu dengan finishing pelitur. Meja yang cukup luas ini dapat dimanfaatkan untuk orang yang berkelompok atau yang mau mengerjakan tugas. Sedangkan meja dan kursi jenis kedua yaitu meja yang bundar dan juga kursi yang terbuat dari besi dengan finishing cat hitam dan putih monokrom. Nah, yaitu untuk standar meja yaitu memiliki tinggi meja 75 cm, untuk lebarnya 75 cm, dan untuk panjangnya 130 cm. Dan untuk ukuran standar kursi yaitu memiliki ukuran tinggi kursi 45 cm, panjang dan lebar kursi 40 cm, dan untuk sandaran kursi bagian belakang yaitu 80 cm. Untuk ukuran meja dan kursi sudah menggunakan ukuran standar sehingga ketika duduk dan mengerjakan tugas menggunakan laptop serta makan dan minum bersantai-santai juga terasa sangat nyaman dan tidak menyebabkan punggung pegal. Selain itu, jarak antar meja juga sekitar 1 meter sehingga memudahkan orang lain untuk keluar, untuk masuk dan keluar. Jadi untuk akses jalannya itu tidak mengganggu antara meja dan kursi. Struktur rangka atap yang digunakan yaitu baja. Untuk struktur material atapnya menggunakan UPVC Skydeck langsung ke rangka atap tanpa menggunakan plafon. Rangka atap baja tersebut saling mengikat dengan rangka yang lain menggunakan ikatan angin. Rangka atap tersebut di finishing cat hitam. Selain itu, struktur kolom serta rangka atap termasuk ke dalam interior untuk menambah keestetikaan. Kemudian terdapat railing besi yang di finishing dengan cat hitam tersebut saling terhubung dengan kolom. Kolom tersebut adalah baja IWF yang di finishing cat hitam. Railing tersebut selain berfungsi sebagai pembatas, railing juga berfungsi sebagai keamanan agar tidak ada orang yang jatuh dari lantai 2. Nah, kemudian pada bagian outdoor juga terdapat banyak pohon sehingga jika di siang hari pun di bagian outdoor tidak terlalu panas dikarenakan pohon tersebut menutupi sinar matahari serta udara tetap segar atau tidak gersang. Pada lantai 2 di bagian rangka atap hanya terdapat 3 lampu. Walaupun hanya terdapat 3 lampu tetapi dengan bentuk lampu yang bulat dan berdiameter cukup besar sehingga penyebaran cahayanya luas. Sehingga di malam hari pun ruangan di bagian indoor terlihat sangat terang. Selain berfungsi sebagai pencahayaan di malam hari, karena bentuk lampu yang bulat tidak seperti lampu biasanya yang secara tidak langsung memiliki kesan unik atau nilai estetika. Pada indoor yaitu menggunakan lantai yang terbuat dari adukan semen yang dicampur dengan bebatuan kecil yang berfungsi selain agar tidak terlihat kotor, yaitu ketika hujan yaitu tidak licin karena memiliki tekstur yang menonjol dari bebatuan kecil tadi. Nah, kemudian pada parkiran ini menggunakan bahan seperti paving block tetapi berbentuk kotak. Parkirannya lumayan luas tetapi hanya untuk puluhan motor saja. Sedangkan pengunjung yang membawa mobil harus parkir di tepi jalan. Sehingga pengunjung yang membawa mobil merasa gelisah karena parkiran mobil yang jauh dari jangkauan mata. Pada setiap
tangga beton dilengkapi dengan lampu-lampu LED strip kuning yang berfungsi sebagai penerangan atau pencahayaan di malam hari, sehingga tempat di sekitar kafe tersebut tidak ada yang gelap. Selain itu, lampu-lampu tersebut menambah keindahan pada area sekitar bangunan kafe tersebut, dan bagian outdoor semakin malam semakin indah. Pada bagian indoor terdapat banyak stop kontak sehingga memudahkan orang ketika mau cas HP, laptop, dan lain-lain. Tetapi bukan hanya di ruangan indoor saja ya, di outdoor juga banyak stop kontak yang sudah dilengkapi dengan penutupnya sehingga tidak terjadi konslet nih kalau hujan. Menurut saya, kafe ini sangat bagus sekali jika digunakan mahasiswa atau mahasiswi untuk mengerjakan tugas, tetapi ingin sambil bersantai, sebab biasanya nih susah sekali mencari stop kontak. Tetapi di kafe ini banyak dan sangat memudahkan ketika tiba-tiba baterai HP atau laptop habis. Ketika kita sedang nugas nih, tiba-tiba kan baterai laptop suka habis atau baterai HP habis, itu tuh ya sangat menguntungkan sekali karena banyak stop kontak, jadinya ketika nugas juga tidak terganggu. Wastafel yang mempunyai fungsi untuk mencuci tangan dan berkaca ditambah dengan kaca besar yang membuat pengguna lebih leluasa untuk berkaca. Material dari wastafel ini menggunakan keramik atau porselen adalah bahan yang cukup umum dipakai untuk wastafel, baik dapur maupun kamar mandi. Dindingnya juga sudah ditambah dengan material keramik berukuran 25 x 25 cm, sehingga mudah dibersihkan dan pastinya tahan terhadap air. Selanjutnya yaitu tangga pada Cafe Kopinako memiliki panjang 120 cm dan memiliki lebar pijakan 30 cm dan tingginya atau tinggi pijakan tersebut adalah 19 cm sehingga ketika melangkah itu terasa nyaman, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi karena idealnya lebar pijakan sekitar 26-30 cm dan tinggi pijakan berkisar 15-20 cm. Untuk lebar tangga 2, orang idealnya minimal 120 cm, sehingga tangga tersebut sudah memenuhi standar, karena tangga tersebut hanya ada satu dan digunakan untuk 2 orang, yaitu naik dan turun. Dengan ukuran 120 cm tersebut, maka tangga tersebut dapat dilalui 2 orang. Selain itu, pijakan tangga juga menggunakan bahan campuran batuan kecil sehingga ketika hujan, tangga tersebut tidak licin, serta rangka tangga terbuat dari besi yang di-finishing cat hitam dan terdapat railing untuk pegangan ketika naik atau turun tangga. Jarak antara meja lebih dari 122 cm, yaitu telah memenuhi standar sehingga pelayan dapat bergerak leluasa atau nyaman. Luas dapur pelayan yang memenuhi standar sangat mempengaruhi dalam bekerja, karena jika luas dapur tersebut standar, maka akses dalam pekerjaan mudah dan tidak terganggu. Tetapi jika dapur kafe tersebut memiliki luas yang tidak standar, maka akses dalam aktivitas untuk pelayan juga terbatas dan terganggu, sehingga pelayanan tidak bekerja dengan efisien. Setelah itu, saya akan menjelaskan kesimpulan dari analisis yang sudah kami kerjakan. Maka, ada beberapa analisis yang dapat disimpulkan. Berdasarkan konsep dan fasilitas Cafe Nako ini, Cafe Nako lebih cocok untuk kalangan anak muda. Karena kafe ini terletak dekat dengan banyak kampus dan juga sekolah. Maka, kafe ini cocok untuk dijadikan tempat mengerjakan tugas atau sekedar tempat berkumpul yang strategis. Selain itu, dengan adanya studi preseden disertai beberapa teori yang digunakan sebagai bahan dasar analisis Cafe Kopinako, sehingga kami dapat mengetahui fungsi dan kinerja Kopinako sudah berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa hal yang harus diperbaiki agar kedepannya lebih baik lagi. Dan untuk estetika Kopinako, kami menggunakan teori objektif yang faktor-faktornya sudah dijelaskan. Sekian isi dari presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.